Ya, silakan. Ya, kesempatan pada malam hari ini saya menjelaskan tentang malaikat Tuhan, gitu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu malak malak Adonai. Gitu. Jadi kalau orang Yahudi itu nyebutnya itu bukan Yahweh ya, karena bagi pandangan Yahudi sendiri itu menyebut 4 tetragrammaton itu sangat untuk dilarang, dan itu memang hanya dikhususkan untuk membesar itu di saat Yom Kippur gitu. Jadi memasuki tempat ruang Maha Kudus itu eh, imam besar itu dikhususkan untuk boleh menyebut Yahweh gitu. Nah, jadi orang Yahudi nyebutnya itu Malak Adonai atau malaikat Tuhan gitu. Kalau bahasa bahasa Yunani-nya itu Angelos Hokurios gitu. Kalau bahasa Yunani gitu. Nah, kalau sebelum saya menjelaskan secara lebih jauh lagi ya, kira-kira menurut teman-teman atau bapak-bapak, kira-kira selama ini apa yang diketahui tentang malaikat Tuhan gitu? Karena di dalam perjanjian lama itu kan kerap kali kalau kita contohnya seperti kitab Musa gitu ya. Kerap kali kan kita membaca malaikat Tuhan gitu ya. Malaikat tetragrammaton Tuhan Tuhan huruf besar semua. Nah, menurut bapak-bapak yang selama ini yang bapak ketahui atau ibu-ibu yang ibu tahu itu kira-kira itu sesosok siapa? Para Ya, pembantu silakan. Tuhan. Ya. Pembantu Tuhan. Gimana Bu? Para Kurang pembantu kurang Tuhan. para pembantu Tuhan. Oke, mungkin ada yang lain? Elohim itu sendiri. Iya Pak. Gimana Pak? Iya, Elohim itu sendiri, Pak. Elohim sendiri. Oke. Ada yang lain? Kristofani. Kristofani. Apa itu Kristofani? Boleh diperjelas sedikit Pak? Giovanni. Giovanni. Oke. Bisa dikatakan kehadirat gitu ya. Ya. Baik. Ya, malaikat Tuhan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, saya setuju yang dikatakan Bapak itu tadi ya, mengatakan bahwa itu adalah Giovanni, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah berkehadirat gitu. Kalau di Yahudi itu nyebutnya itu bersekina gitu. Jadi kehadirat itu kalau mereka khususnya orang Yahudi itu nyebutnya itu sekina. Sekina dalam artian itu kehadirat gitu. Jadi setiap kali kalau para patriark contohnya seperti yang dialami oleh Bapak Abraham, kalau kita melihat secara garis besarnya yaitu di dalam Kejadian 22, di situ kan nampak malaikat Tuhan gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk kehadirat dalam wujud malaikat. Itu penampakan Tuhan dalam wujud malaikat gitu. Bahkan 3 orang sekaligus gitu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 18 yang pertama gitu. Dan itu pun juga yang dialami oleh Musa. Kayak sama. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 3 ayat yang ayat kedua itu kan. Itu bisa dinyatakan itu dalam perwujudan Teofani Tuhan. Kalau kalau di Yudaisme tadi Yahudi, mereka kalau menyebut Tuhan ada yang mereka menyebutnya itu Hashem. Hashem dalam artian itu sang nama gitu. Kan tiap kali kan kalau misalnya di YouTube gitu ya, yang Yahudi KW itu ya seperti bilik kan contohnya itu kan kalau menyebutnya kan Hashem gitu kan. Jadi itu arti Hashem itu artinya itu the name. Itu artinya the, Shem itu adalah artinya name gitu.
Jadi Hashem itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya the name. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya sang nama. Gitu. Jadi mereka nyebutnya itu sang nama itu. Begitu. Tapi yang lebih idealisnya, lebih secara sederhananya, mereka menyebutnya itu Adonai atau Tuhan. Nah, begitu. Jadi dengan sangat jelas bahwa malaikat Tuhan itu sebagai wujud nyata di mana Allah itu hadir dalam bentuk malaikat. Gitu. Malaikat dalam artian apa? Malaikat yang berotoritas. Memang malaikat itu adalah utusan. Tapi kalau sudah disandang dengan malaikat Tuhan tetragrammaton, yaitu 4 huruf YHWH, itu bisa diistilahkan yaitu malaikat yang mempunyai keotoritasan. Keotoritasan atas siapa? Atas sang nama itu. Gitu loh. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita melihat yang dialami Abraham contohnya, yaitu di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-16 bahkan ayat yang ke-11, di situ menyatakan bukti yang nyata bahwa malaikat mempunyai keotoritasan, gitu. Pengutusan berdasarkan keotoritasannya, gitu. Maka dari itulah dia di dalam wujud nyatanya itu dalam bentuk malaikat. Bahkan ada lagi, ada yang bisa sebagai apa? Tiang awan, tiang api, gitu. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kejadian 15, asap yang dijelaskan oleh Bu Sofi kapan hari, gitu. Itu adalah salah satu perwujudan secara penampakan yang nyata. Itulah yang disebut namanya itu hipostasis, gitu. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itulah dengan istilah seperti ini, malaikat Tuhan itu bisa disandangkan, dapat dinyatakan bahwa itu kehadirat Tuhan dalam wujud malaikat. Jadi seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sama juga kalau di dalam pandangan Yahudi, Yudaisme, Rabbinik, saya mengambil contoh ya. Ini contoh. Gitu. Contoh 2 rabi yang dihormati oleh kalangan Rabbinik, yaitu pernyataan dari Rabbi David Kimchi, yaitu dia Yahudi Ashkenazi yang di Jerman, itu menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja Mesias. Dia juga malaikat perjanjian. Gitu. Jadi, dari pernyataan yang dikatakan, yang dinyatakan, yang pernyataan dari Rabi tersebut, itu dasarnya itu ada di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang pertama, di mana malaikat Tuhan menampakkan di Bokhim. Dia menyatakan aku akan membawa memegang perjanjian. Itu. Jadi dasarnya di situ. Rabbi David Kimchi menyatakan itu malaikat yang mempunyai perjanjian. Perjanjian kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Dasarnya di mana juga? Yaitu di dalam Kejadian 22. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Di mana malaikat tersebut, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, di situ dikatakan, aku bersumpah atas diriku sendiri. Bersumpah itu dalam artian dia mempunyai perjanjian khusus terhadap keturunan si Abraham tersebut. Gitu. Maka dari itulah Rabai tersebut itu mendasari, menyatakan, melihat bahwa sosok malaikat Tuhan ini bukanlah sosok malaikat yang sembarang. Kenapa?
Karena malaikat ini itu mempunyai kesetaraan yang sama dengan YHWH tersebut. Makanya ya pandangan Yahudi sendiri yaitu di abad pertama mereka menyebutnya itu bukan Metatron melainkan MTR. Memang artinya itu Metatron. Melainkan mereka nyebutnya MTR. Kenapa mereka menyebutnya MTR? Karena mempunyai keotoritasan kederajatan kesetaraan yang sama dengan YHWH tersebut. Gitu. Makanya kalau kita melihat di dalam Kejadian 22 ayat 16 tersebut, di situ dikatakan dia bersumpah atas diriku sendiri. Kalau dinyatakan bersumpah atas diriku sendiri, pertanyaannya, siapa yang lebih tinggi dari kalangan mereka? Pasti Tuhan. Ya kan? Tapi ini sosok malaikat yang menyatakan, aku bersumpah atas diriku sendiri. Inilah sebagai perwujudan yang nyata bahwa Tuhan hadir dalam wujud yang nyata dalam bentuk Malak Adonai atau malaikat Tuhan yang mempunyai keotoritasan sederajatan yang sama dengan Yahweh itu, gitu. Dan itu mereka dan Rabi tersebut juga yang sangat luar biasa. Beliau menyatakan apa? Raja Mesias. Gitu. Di mana dasarnya mengatakan bahwa Raja Mesias? Itu ada di dalam Bilangan 23 ayat yang 21, di mana berdasarkan sudut pandang penglihatan Bileam ketika bangsa Israel melintasi Edom, Bileam melihat ada sosok raja di tengah-tengahnya. Gitu. Padahal di mana kita ketahui yaitu di dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 21. Di situ dikatakan apa? Aku akan mengutus seorang malaikat untuk memimpin perjalanan. Gitu. Tolong di mute. Itu. Dan itu juga sama yang dinyatakan oleh salah satu rabi satunya, yaitu Rabi Ibn Ezra, gitu, mengatakan keagungan, gitu, keagungan kekayaan, yaitu yang dipahami oleh mereka. Mereka menyebutnya itu Metatron, gitu, malaikat keagungan, gitu. Makanya mereka nyebutnya bukan Metatron melainkan MTR karena mempunyai kedudukan kesederajatan yang kesetaraan yang sama, gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin barangkali dari sini ada yang mau ditanyakan, boleh. Saya, Pak. Iya, silakan. Kalau barusan Bapak menjelaskan malaikat itu perwujudan Tuhan, itu dengan kata lain kehadiratan Tuhan. Bagaimana Pak penjelasannya dengan Lucifer yang saya pahami kan Lucifer itu dari malaikat juga, gitu. Apakah kehadiratan Tuhan itu bisa menjadi rajanya setan, itu raja iblis gitu? Bagaimana Pak? Ya, kalau ya ini aku kasih tahu juga ya. Sesungguhnya Bu, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kata Lucifer itu tidak ada. Bu. Kalau di dalam pandangan Yahudi sendiri itu mereka menyebutnya itu hasadan dalam artian dia memimpin kuasa jahat. Bahkan kalau di dalam
kitabnya mereka, yaitu kitabnya Rabini, mereka menyebutnya itu Syama'el, gitu. Syama'el itu artinya bahwa Allah mendengarkannya, gitu. Jadi dia itu sebagai pemimpin penghulu malaikat, gitu. Syama'el, gitu. Nah, bagaimana dengan kehadiratnya? Sesungguhnya malaikat tersebut, yaitu demon atau sang penentang tersebut, itu sesungguhnya itu dia hanyalah diberi kuasa atas kerajaan maut, gitu. Makanya ketika dia ingin menyetarakan dirinya dengan sang firman tersebut, maka dia itu sudah melangkai dan sudah menyatakan dirinya dengan YHWH tersebut, gitu. Kalau dilihat dari pandangannya Yahudi sendiri, gitu. Nah, namun beda lagi, Lucifer ini itu tidak punya apa, Bu? Tidak mempunyai perjanjian masalahnya, gitu. Dan juga aku nyebutnya iblis saja ya. Iblis ini itu dia selalu ingin merusak apa yang Allah rancangkan, gitu. Allah rancangkan melalui siapa? Melalui si firman itu, gitu loh. Makanya dia setiap kali itu selalu mengganggu. Kita ambil contoh saja. Kalau kita melihat di dalam kitabnya Musa, kalau dilihat dari berdasarkan terminologi, khususnya bangsa Amalek, itu kan selalu mengganggu perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Perjanjian. Itulah wujud penggambaran prototype atau tipologi apa yang persis yang dilakukan oleh iblis yang suka setiap kali merusak, memutuskan atau mengganggu apa yang telah Allah rancangkan. Begitu pun juga dengan Menara Babel. Gitu. Jadi seperti itu, Bu. Dan memang malaikat tersebut memang dia dulunya itu Samael gitu ya, malaikat Samael gitu. Hanya saja dia tidak mempunyai perjanjian gitu. Perjanjian atas siapa? Atas ciptaannya gitu. Yaitu kalau kita melihat memberikan perjanjian kekal kepada Nuh, Abraham, baru rujuk kepada keturunannya yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu seterusnya gitu. Tapi pada intinya Lucifer memang dia bisa hadir, tapi dia tidak mempunyai perjanjian. Gitu, Bu. Mungkin ada yang lain sebelum aku lanjutin. Ya, udah ya. Nah. Mungkin baru satu slide Pak pertanyaan. Lanjut ya. Satu penanya untuk satu slide aja karena kita ada 10 slide supaya nggak terlalu nanti dibahas lebih lanjut di grup. Oh ya. Ya. Ini definisi ya. Kalau dilihat dari berdasarkan teologi ya, teologi Yahudi ya, atau pemahaman gitu, pemahaman Yahudi sendiri, itu dia malaikat itu menurut Yahudi itu menyatakan bahwa malaikat ini di mana Allah menempatkan namanya gitu. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, malaikat YHWH, malaikat Tuhan. Tuhan, gelar Tuhan itu adalah gelar keotoritasan. Gitu. Makanya pemahaman Yahudi sendiri itu memandang bahwa nama Yahweh itu adalah nama keagungan, nama kekudusan. Gitu. Makanya orang Yahudi itu tidak diperbolehkan menyebut nama itu. Makanya sudah dilihat berdasarkan bahwa
nama ini sangatlah agung gitu. Maka dari itulah kalau sudah dinyatakan itu agung, pasti kan apa? Tuhan. Ya itu sebagai apa? Penguasa itu. Penguasa berdasar keotoritasannya. Gitu. Maka dari itulah nama Yahweh atau malaikat Adonai atau malaikat Tuhan itu dinyatakan bahwa malaikat utusan berdasarkan keotoritasannya. Gitu. Makanya kalau kalau dilihat dari kitabnya mistik Yahudi, yaitu kitab Zohar khususnya, yaitu di kitab Kabbalah, di sini dikatakan ada seorang pria, jika dia seorang pria, siapa malaikat? Malaikat ini adalah Metatron, gitu. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, gitu. Yaitu penjaga Israel, dia adalah seorang pria menurut gambar yang kudus. Nah, jadi mempunyai kedudukan yang sama, gitu, dengan YHWH tersebut, gitu. Makanya orang Yahudi itu menyebutnya itu MTR, sama persis seperti dengan istilah nama YHWH tersebut, gitu. Karena kederajatannya, kedudukannya, kesetaraannya itu sama, gitu. Jadi seperti itu. Nah, makanya mereka disebut yang kudus, gitu ya. Terpujilah dia. Siapakah emanasi dari dia atau dari Allah? Ya, dia yaitu Metatron itu ya adalah YHWH. Jadi sudah dinyatakan bahwa sosok malaikat Tuhan ini yang kerap kali menampakkan dirinya dalam wujud malaikat itu sudah disetarakan itu adalah YHWH itu sendiri. Gitu loh. YHWH yang menampakkan dalam wujud malaikat. Gitu. Dari dia tidak dapat dikatakan dia diciptakan, dibentuk atau dijadikan, tetapi dia adalah emanasi dalam artian itu yang berasal. Gitu. Emanasi yang berasal atau bisa dikatakan apa? Istilahnya keluar gitu ya. Emanasi dari Allah gitu. Jadi udah agung, kederajatannya yang sama, maka secara jelas bahwa yang kerap kali bermunculan, yaitu malaikat Tuhan, itu adalah bentuk kehadiran YHWH itu sendiri yang nampak dalam wujud malaikat. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, mungkin barangkali ada yang mau tanya di sini. Halo Bang, mau tanya dong Bang. Iya silakan. Untuk malaikat yang tertinggi, siapa Bang? Malaikat yang tertinggi. Gimana? Malaikat yang tertinggi di dalam kaum malaikat. Malaikat tertinggi sesungguhnya itu kalau di pandangan Yahudi ya, malaikat yang tertinggi itu adalah malaikat Yahweh itu. Kalau di Yahudi itu nyebutnya itu MTR atau Metatron gitu. Itu malaikat tertinggi. Makanya dinyatakan itu adalah malaikat agung yang mempunyai keotoritasan kederajatnya yang sama dengan Yahweh tersebut. Jadi seperti itu. Nah, dalam teologi ya malaikat Tuhan atau angelologi, di sini bisa dikatakan itu adalah pembawa firman ilahi, gitu. Atau bisa dikatakan kuasa ilahi, gitu. Kalau di dalam Yahudi itu nyebut firman, itu pemahamannya itu menyatakan itu adalah kuasa. Gitu. Jadi kalau misalnya
dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya firman Yahweh gitu ya. Jadi bisa kalau di mereka itu pasti mikirnya, oh kuasa Yahweh seperti itu. Dan itu eh, dalam bahasa Ibrani itu adalah malak. Gitu. Bahkan kata ini eh, kata serapan gitu ya. Kata serapan berdasarkan Ugarit Arab Ethiopia gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani itu adalah eh, angelos gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu angel. Kalau bahasa Indonesia itu eh, membawa itu ya, utusan gitu. Messenger atau utusan gitu. Jadi seperti itu. Dan itu digunakan digunakan untuk manusia biasa gitu. Ya seperti contoh itu ya. Di contohnya ya di dalam Kejadian 23 ayat 4 gitu. Terus Hakim-Hakim 9 ayat 31 dan satu Raja-Raja 19 ayat 2 gitu. Di mana kelihatannya seperti manusia biasa tapi dalam bentuk spiritual gitu. Makhluk yang spiritual gitu. Nah, bahkan kalau kita melihat di dalam Hagai sendiri ya, Hagai dan Maleakhi, justru bisa dinyatakan itu adalah malaikat Tuhan itu sebagai nabi itu. Yaitu di dalam Hagai pasal yang pertama ayat 13 dan Maleakhi 2 ayat yang ketujuh gitu. Nah, tidak ada kepentingan khusus yang melekat pada malaikat dalam literatur Alkitab pembuangan Babel. Jadi dengan istilah sosok malaikat sejak keluarnya dari Babilonia itu para orang-orang Yahudi itu sudah tidak lagi membahas sosok yang bernama malaikat Tuhan ini gitu. Karena bagi Yahudi sendiri itu ternyata sudah tahu gitu bahwa yang terap kali bermunculan yang menampakkan diri dalam wujud malaikat, yaitu bisa dikatakan itu malaikat Tuhan, itu adalah perwujudan kehadiran Yahweh itu sendiri gitu. Seperti yang dialami oleh Musa, yaitu di dalam Quran 3 tersebut gitu. Dan itu pun yang dialami oleh Abraham sama gitu. Jadi dengan ini itu sudah jarang sekali itu dibahas gitu tentang sosok yang bernama malaikat Tuhan tersebut gitu. Ya mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak, saya bertanya lagi, Pak. Iya boleh Bu. Kalau malaikat itu disebut perwujudan Tuhan itu sendiri, YHWH itu, bagaimana dengan manusia, sementara manusia itu adalah hembusan nafas dan gambaran Tuhan itu sendiri begitu. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Karena emang manusia itu kan diberikan keotoritasan berkuasa atas bumi. Gitu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ya Bu ya, sampai ayat yang ke-28 itu ya. Sebenarnya itu manusia itu diciptakan serupa dan gambarnya. Dalam artian manusia itu diberikan keotoritasan yaitu gambarnya beserta satu kehendak, gitu. Saling connect lah istilahnya, gitu. Sama-sama berkehendak dengan Yahweh gitu. Nah, oleh karena bumi ini sudah dikuasai oleh maut, maka mau nggak mau aku kalau di saya itu ya, kalau nyebutnya sang firman gitu ya. Sang firman itu mengambil
ngambil utusan dalam perwujudan malaikat. Gitu. Tapi malaikat dari pandangan Yahudi sendiri itu bukan malaikat yang seperti yang gambar-gambar pada umumnya ya. Gambar-gambar yang mempunyai sayap gitu, warna putih gitu ya. Enggak gitu. Justru malaikat tersebut itu adalah manusia yang seperti manusia, lainnya seperti manusia gitu ya. Tapi itu spiritual gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, jadi kenapa tidak menampakkan seperti manusia? Karena manusia dijadikan rupa dan gambarnya. Ya karena manusia itu sudah jatuh dan sudah jatuh ke dalam kuasa maut. Gitu. Maka dari itulah Tuhan menampakkan dirinya dalam wujud malaikat supaya Tuhan itu bisa menyatakan dirinya, itu menyatakan kuasanya kepada siapa? Kepada ciptaannya tersebut, gitu. Bahkan tidak hanya itu saja, bahkan Tuhan sendiri itu menampakkan dirinya berkali-kali. Ada yang kalau kita pernah dengar ya, seperti tiang awan, tiang api, gitu. Seperti jadi itu adalah yang namanya kehadiratnya atau yang disebut namanya teofani, gitu. Bahkan pernah menjadi asap, gitu. Api pun juga pernah, angin, gitu. Ya, jadi seperti itu. Makanya dia menunjukkan itu keotoritasannya kepada atau menyatakan kuasanya kepada ciptaannya, yaitu manusia. Di mana manusia jatuh ke dalam atau dibawa kuasa maut. Ya. Nah, seperti pandangan ini ya, salah satu petinggi di Jewish Publication Society atau yang dikatakan yaitu New Jewish Publication Society of American Version, yaitu bernama Profesor Nahum Sarna atau Nahum Sarna gitu. Dan beliau mengasumsikan di dalam bukunya itu mengatakan bahwa dari beberapa teks terlihat jelas bahwa batas antara Tuhan dan malaikatnya sering kali kabur atau buram. Itu. Jadi buram dalam artian itu masih dalam transparan, masih belum jelas. Gitu. Nah, beliau mengambil seperti contoh yaitu Hagar. Gitu. Hagar disapa oleh malaikat itu yaitu di dalam Kejadian 16 ayat 7, 8, 9 dan 11. Gitu. Tetapi dia langsung menanggapi Allah. Atau dia secara langsung menyebutnya Elohim atau Allah. Gitu. Nah, itu di dalam ayat 13. Gitu. Nah, pertukaran pembicaraan yang sama itu atau peristiwa yang sama. Itu di dalam Kejadian 22 ayat 11. 12, 15 sampai 18. Seperti yang saya katakan tadi. Gitu. Yaitu di mana Abraham menyebutnya Tuhan. Gitu. Maka Tuhan itu kan kalau kita lihat di dalam ayat yang 11 itu kan Abraham. Lalu shout Abraham. Ya Tuhan, kan gitu. Nah, seperti itu. Gitu. Dan pada peristiwa yang sama yaitu di dalam Keluaran 3 ayat 2 dan 4. Gitu. Nah, kalau kita melihat di dalam Keluaran yaitu dari peristiwanya di Mesir itu Allah yaitu di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21 itu sekarang malaikatnya gitu. Tiba-tiba
Allah gitu. Terus habis itu atau YHWH gitu ya. Tiba-tiba malaikat gitu. Jadi di mana ada yang bersifat transparan, ada yang bersifat nyata gitu. Yang mendahului perkemahan Israel gitu. Jadi kalau kita melihat peristiwa bangsa Israel mau keluar dari Mesir gitu. Nah, hal itu pun juga setara, serupa seperti peristiwa di Gideon. Gitu, yaitu di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 23. Tuhan dan malaikatnya berbicara secara bergantian. Gitu. Jadi secara eh, saling bercakap-cakap atau saling berbicara. Gitu. Bahkan seperti yang Abraham alami kalau kita melihat dalam Kejadian 17 gitu kan, kan di ayat ketiganya itu kan berfirman Allah gitu. Nah, kalau kita baca terus sampai ayat ke-22, maka di situ kan tertulis setelah Allah berfirman maka Allah naik kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi saling berkomunikasi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Lanjut aja. Nah, di satu sisi juga ya, itu malaikat paling sering mengambil bentuk manusia gitu. Dalam artian manusia ilahi, manusia spiritual. Gitu. Sehingga individu yang padanya mereka muncul pada awalnya tidak menyadari sifat malaikat mereka atau malaikatnya gitu. Seperti yang terjadi misalnya, yaitu yang saya sebutkan tadi hal yang sama, yaitu di dalam Kejadian 18 gitu. Bahkan menyambung di ayat yang ke-19 gitu. Dalam wujud 3 orang. Nah, ini yang itu apa? Di materinya Bu Sofi itu ya, yang mempertanyakan siapa 3 orang kan gitu. Nah, ini gitu loh. Yang mengunjungi Abraham itu secara beragam, digambarkan sebagai laki-laki gitu. Ya seperti contoh di ayat yang pertama 16, 22 gitu. Terus pasal 19 ayat yang kelima, 10, 12, 16 gitu. Dan sebagai malaikat yaitu di dalam pasal 19 ayat 21 dan juga ayat yang ke-15, dan orang-orang Sodom pasti melihat mereka menjadi manusia gitu. Jadi perwujudannya itu manusia. Ya. Jadi secara terbukti bahwa dari pandangan timur dekat kuno, malaikat itu bukanlah malaikat yang punya sayap gitu. Jadi malaikat itu dalam bentuk perwujudannya itu sama seperti manusia. Makanya kan disebut manusia ilahi atau makhluk spiritual gitu. Dan juga seperti yang dialami kalau kita melihat tentang kelahiran Simpson, yaitu di dalam Hakim pasal 13 gitu. Yang menampakkan diri kepadanya adalah malaikat Tuhan gitu. Yaitu di ayat 3 gitu. Yang digambarkan sebagai abdi Allah atau hamba gitu. Hamba Allah gitu. Yang nampak seperti malaikat Tuhan sangat menakutkan, yaitu di dalam ayat yang ke-6 gitu. Ketika malaikat muncul ya, ketika malaikat muncul kembali kepada suami, yaitu ke suaminya yang satunya itu mana tidak mengenalinya gitu. Jadi Manoa itu nggak mengenali ini siapa gitu. Makanya kan dia nanya, siapakah namamu? Nah, akhirnya dijawab, kenapa kamu
ditanya namaku, bukannya namaku ajaib. Ajaib dalam artian dia itu bisa bisa melakukan apa saja, gitu loh. Pernyataan-pernyataan yang tidak terduga, namun bisa dinyatakan, gitu loh. Makanya katanya memang seperti manusia, tapi dia dalam bentuk spiritual, gitu. Maka dari itu kalau kita lihat di ayat 16 tersebut, gitu, dan secara langsung, nah sampai dia masuk ke mesbah, yaitu di ayat yang ke 20, ayat yang ke 20, gitu. Nah, setelah malaikat Tuhan itu masuk ke mesbah, maka secara sadar Manoah itu langsung bilang, bukankah harusnya kita ini sudah mati? Karena apa? Karena kita telah melihat Allah. Nah, jadi yang terap kali muncul, yang menampakkan dirinya ketika dia berinteraksi secara langsung, itu adalah Theophany itu sendiri. Theophany-nya Yahweh, Theophany-nya Allah itu, bersifat ilahinya itu, gitu, makhluk ilahinya itu, gitu. Jadi orang-orang dulu, orang-orang kuno itu melihat secara spiritual itu sudah dinyatakan itu adalah El. Ya, seperti yang dipaparkan oleh Mbak Bu Sofi kapan hari gitu ya. Mungkin teman-teman yang waktu itu masuk ke siapa materinya Bu Sofi pasti udah paham seperti istilah seperti ini. Gitu. Jadi yang menampakkan ini siapa? Gitu. Kok tiba-tiba kok Allah? Gitu. Nah, makanya sangat jelas bahwa Genon itu adalah bentuk makhluk, gitu, makhluk ilahi. Jadi seperti itu. Ya mungkin barangkali dari sini ada yang mau ditanyakan. Pak, kalau saya bertanya lagi boleh, Pak? Silakan, Bu. Kalau tadi dijelaskan malaikat itu bisa mewujud gitu menjadi manusia sehingga ada kesimpulan bahwa nampaknya si malaikat itu beda dengan gambaran yang selama ini gitu yang bersayap kayak gitu. Ini kan kejadian yang Bapak sampaikan terjadi dulu kala gitu. Apakah di hidup sekarang ini malaikat yang mewujud menjadi manusia itu masih berlaku, Pak? Eh itu bukan itu sebenarnya itu pemikiran itu sih, Bu, pandangan dari timur dekat kuno tersebut, gitu. Karena sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk spiritual atau makhluk bersifat ilahi, gitu, Bu. Jadi kalau kalau kita mendengar malaikat pasti kan, oh, mempunyai sayap kan, gitu kan. Sesungguhnya bukan seperti itu. Bahkan malaikat juga itu juga disebut dengan Elohim atau ilah-ilah, gitu. Makanya makanya disebut itu apa? Makhluk ilahi atau makhluk roh, gitu. Nah, makanya apa? Sangatlah berbeda kalau kita memikirkan bahwa oh, malaikat tuh punya sayap berwarna putih, ada yang malaikat jahat itu bersayap hitam, gitu ya. Sesungguhnya nggak seperti itu. Justru malaikat itu adalah makhluk makhluk ilahi atau makhluk roh, yang bentuk bentuk perwujudannya itu seperti manusia biasa gitu, seperti itu. Nah, seperti contoh ini ya, contoh 2 ayat gitu ya.
Ya ini salah satu gambaran saja ya. Ini salah satu bukti di mana para rabi sendiri itu bingung dengan dua ayat ini, yaitu di dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 21 dan Keluaran 24 ayat yang pertama gitu. Kenapa? Bingung. Nah, kalau dilihat dari kitab Talmud Babiloni atau Talmud Bavli gitu ya, yaitu ya kalau secara gampangnya itu ya, secara gampangnya itu perjanjian barunya mereka gitu, rabbinik gitu. Nah, yaitu di dalam Traktat Sanhedrin pasal 38b, di sini ada salah satu rabi sendiri yang bernama Idit. Dia mengungkapkan bahwa dan kepada Musa dia berkata, naiklah kepada Tuhan. Beliau mengutip itu Keluaran 24 ayat yang pertama gitu. Nah, dia menyatakan itu kepada lawannya gitu. Di mana lawannya itu sama-sama rabi gitu. Jadi istilahnya itu kayak berdiskusi, berdebat gitu antar rabi gitu. Nah, orang sesat itu mengajukan pertanyaan gitu. Jadi dia mengutip ayat dengan pasal yang sama tapi ayat yang berbeda, yaitu di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-12, mana ayat tersebut itu mengatakan seharusnya ia, yaitu Tuhan, menyatakan dan Sorry, tolong di-unmute, tolong di-unmute, bro deh. Salah pencet tadi, unmute orang. halo, sampai mana ini? ya ini aku ulangi lagi ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini antara perdiskusian antara rabi gitu ya, rabi mengenai dua ayat itu, yaitu Keluaran 23 ayat 20, 21 dan Keluaran 24 ayat yang pertama. Nah, di mana seperti yang dialami yaitu Rabi Nahman itu. Rabi Nahman bertemu dengan Rabi Idit. Gitu. Nah, Rabi Nahman itu mengatakan kepada si Idit gitu loh. Mengatakan bahwa dia mengutip Keluaran 24 ayat pertama gitu. Yaitu mengutip peristiwa terjadinya Musa gitu. Dan menyatakan bahwa di sini tertulis naiklah kepada Tuhan gitu. Nah, setelah dia mengutip, maka dia itu merespon dan dengan responnya itu dengan pasal yang sama tapi ayat yang berbeda, yaitu di ayat mana, yaitu ayat yang ke-12. Di situ dikatakan apa ayat yang ke-12, ya kan harusnya nih, jadi responnya si rabi tersebut, dia bilang harusnya Tuhan itu harusnya bilang gini, datanglah kepada aku. Kenapa di sini datanglah kepada Tuhan? Harusnya bilang itu datanglah kepada aku. Gitu. Maka Rabi Idit itu langsung menjawab gitu. Dengan istilah itu, yaitu Tuhan, dalam ayat itu mengacu kepada siapa? Malaikat Metatron itu, malaikat YHWH. Gitu. Di mana kedudukannya itu setara. Kedudukannya setara, sederajat malaikat agung, di mana dia mempunyai kesamaan dengan YHWH. Gitu. Makanya di situ dikatakan apa?
yang namanya seperti nama tuannya, yaitu namanya sama dan mempunyai otoritasnya sama. Gitu. Langsung dijawab, yaitu di dalam Keluaran 23 ayat 20-21. Di mana di situ dikatakan, lihatlah, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan, dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhakakan padanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Jadi, di sini ada suatu keotoritasan yang khusus terhadap malaikat tersebut. Keotoritasannya itu apa? Yaitu harus mendengarkan perintahnya. Harus mengikuti apa yang diarahkan. Dan kalau misalnya melanggar, itu nggak diampuni. Ya kalau misalnya malaikat ini dilanggar, kan malaikat ini kan kalau itu malaikat itu kan malaikat biasa, kan gitu. Tapi ini malaikatnya malaikat bukan sembarangan, gitu. Iya kan? Bukan sembarangan. Ya kalau misalnya melanggar pada yang Maha Tinggi langsung, pasti nggak dilanggar. Tapi ini kalau misalnya melanggar ke malaikat tersebut, kok nggak diampuni? Harusnya kan melanggar Yahweh ya nggak diampuni, kan gitu. Nah maka dari itulah dinyatakan bahwa namaku ada di dalam dia. Dan ini secara jelas bahwa malaikat Tuhan itu mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai kederajatan yang sama yang berotoritas. Gitu. Jadi malaikat memang utusan. Tapi utusannya itu mempunyai keotoritasan. Gitu. Nah, dari situ ada yang mau bertanya atau lanjut, Bu? Bu Juli. Halo? Ini sekarang ini yang lanjutan. Oh, lanjut. Nah, ada yang juga pandangan Yahudi sendiri ya, bahwa malaikat Adonai atau malaikat Tuhan itu juga sebagai firman, atau kalau dalam bahasa Aramaik itu adalah membra. Nah, salah satu poin yang sering didiskusikan gitu oleh para scholars atau para kesarjanaan mengenai firman gitu. Ialah bahwa membra atau firman juga bisa dinyatakan sebagai substitusi bagi salah satu bentuk teofani. Nah, seperti yang tadi yang awal-awal saya tanya, kira-kira malaikat Tuhan itu menurut teman-teman itu apa? Pasti kan tadi kan ada yang teofani, ya itu. Teofani atau Shekinah gitu, atau kehadiran. Nah, kehadirannya siapa? Kehadirannya Tuhan dalam bentuk malaikat Tuhan itu. Makanya disebut Malak Adonai. Gitu. Kalau dalam bahasa Ibrani ya. Tapi kalau bahasa Yunaninya Angelos Kurios. Begitu. Jadi malaikat Tuhan itu bisa dinyatakan sebagai perwujudan teofani dari Sang Firman. Gitu. Makanya kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 itu sangat jelas ya. Bahkan yang lebih idealnya lagi, pasti kita akan mengetahui
yaitu di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-24. Mana ada yang Tuhan yang di bawah, ada Tuhan yang di langit. Gitu. Dari pandangan Yahudi, malaikat yang di bawah yang menurunkan api dan belerang itu adalah firman. Gitu. Dalam perwujudannya siapa? Malaikat Tuhan. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, itu pun juga contoh ya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 22 gitu. Keluaran 12 ayat 12 gitu. Berdasarkan Targum Neofiti itu ya di Keluaran tersebut itu mengatakan, dan aku akan menyeberang di dalam Memra atau firmanku, dan aku akan menampakkan diri di dalam firman di dalam firman di negeri Mesir pada malam Paskah ini, dan aku akan membunuh semua anak sulungnya di negeri Mesir, dan orang sampai binatang, dan di seluruh beralam Mesir aku akan membuat penghakiman. Aku berkata adalah Tuhan, gitu. Jadi yang terap kali menampakkan ketika kematian anak sulung itu adalah penghakiman yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi kematian anak sulung itu dinyatakan keotoritasannya, penghakimannya, penghakiman bagaimana terhadap orang yang baik dan mana orang yang jahat, gitu. Jadi menyatakan kuasanya, gitu. Makanya kan kalau kita lihat di dalam Keluaran 6 ayat 2, kita katakan, aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namun namaku Tuhan belum aku nyatakan ke Fir'aun. Jadi di sini dikatakan namaku yang berotoritas. Nah, Tuhan ini adalah otoritasan atau gelar penguasaan. Belum menyatakan kepada Fir'aun. Ya. Dan dari situlah ketika di saat Paskah, bulan Paskah, Tuhan menyatakan keotoritasannya bahwa apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu sudah melakukan salah, gitu. Yaitu hak penghakiman terhadap diberi sepenuhnya oleh Sang Firman itu, di mana malaikat Tuhan itu adalah salah satu bentuk kehadiran dari Sang Firman tersebut yang mempunyai keotoritasan atas penghakiman. Contohnya seperti itu. Kalau di dalam Targum Neofiti, gitu ya. Targum Neofiti itu salah satu kitab dalam bahasa Aramaik, gitu, yaitu di versi Neofiti. Jadi seperti itu. Nah, seperti yang contoh yang di itu tadi, gitu loh. Menunjukkan bahwa ya peran malaikat itu, malaikat Tuhan itu di dalam tanak diganti atau disubstitusi oleh atau bisa dinyatakan itu adalah teofania atau kehadiran dari Sang Firman. Gitu. Berdasarkan siapa? Berdasarkan Targum tersebut. Targum dalam artian itu tarjamaha. Gitu. Targum artinya itu tarjamaha. Tarjamaha dalam bahasa Aramaik. Gitu. Jadi kalau bahasa Aramaiknya firman, itu artinya itu memra. Kalau bahasa Ibrani-nya itu dafar gitu. Kalau bahasa Yunani-nya itu hologos. Itu nanti materi yang akan saya paparkan ya mengenai memra itu. Kan ini hanya jelas gambarnya saja bahwa
sosok malaikat Tuhan itu bisa dinyatakan itulah teofani perwujudan dari Sang Firman. Seperti itu. Nah, jadi sangat jelas bahwa malaikat Tuhan atau Adonai apa dimengerti bahwa sebenarnya semuanya itu konsepnya itu asli semua. Gak ada yang gak asli. Murni, pure, murni gitu. Di dalam khususnya di dalam kitab perjanjian lama, yaitu kalau di dalam Yahudi itu kan nyebutnya kan Tanak, ya. Di mana sebagai bentuk hipostasis, gitu. Hipostasis dari Tuhan, Yahweh itu. Ya, sebab itulah para penerjemah yaitu yang menyalin gitu ya, menyalin naskah dalam tulisan bahasa Aramaik yaitu Targum itu kelihatannya dengan segera menyamakan. Jadi menyetarakan bahwa oh malaikat Tuhan itu ya Sang Firman itu gitu. Yaitu itu ada terdapat di dalam Targum tersebut. Baik Targum itu ada, ya aku sebutin ya. Targum itu ada berbagai macam. Targum Onkelos, Targum Neofiti, Jonathan, dan Yerusalem. Ada 4. Jadi, dan itu sama-sama menyatakan bahwa malaikat Tuhan itu adalah bentuk teofani atau kehadiran dari Sang Firman tersebut. Dari situ. Nah, jadi kan saya sudah menjelaskan. Nah, ini barangkali ini bahan diskusi ya. Mungkin ada masih ada 1-2 orang mau bertanya sebelum masuk Oh ya, break room. oh ya, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, presiden ya, atau langsung buka aja mic. Ya, untuk sementara belum ada kali ya. Ya, silakan Bro. Masuk ke diskusi aja kali ya. Iya, Bu. Soalnya tolong dijelasin tentang diskusinya. Nah, ini bahan diskusinya ya. Ada 2 aja. Kalau ada yang berat, ya pilih salah satu aja. Mana yang mudah. Kalau misalnya sekiranya, oh saya tahu semua ya, silakan. Saya persilakan gitu. Yaitu bahan diskusinya yang pertama itu di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu. Siapa yang mengatakan aku adalah aku gitu. Itu malaikat Tuhan atau Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang pertama. Malaikat Tuhan itu mengatakan, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke yang telah kujanjikan. Kira-kira ada enggak di dalam kitab Musa dan jelaskan dengan maksud pernyataan dari malaikat Tuhan tersebut itu adanya di kitab mana dan jelaskan maksudnya itu aja sih Bu. Ya, terima kasih Bro Dev ya untuk pemaparannya. Ya, memang mungkin masih belum terang benderang ya, masih ada lanjutan juga pemateri yang lain juga akan menjelaskan, ditambah dengan nanti ada materi memrah Elohim juga. Jadi itu lebih jelas lagi kelihatan siapa sih malaikat ini atau firman itu, gimana berteofani ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan 1-2 pertanyaan sebelum kita masuk ke break room, silakan. Ya, kalau gitu kita akan masuk break room ya. Untuk Bapak Ibu, kita akan berdiskusi bersama. Saya menganggap bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang mau belajar dan kedua, orang yang mandiri ya. Jadi walaupun kita berdiskusi tanpa ada mentor, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang mampu berdiskusi dengan baik karena kita sudah masuk dalam minggu ketiga. Jadi kelompok yang tidak ada mentornya, silakan terus berdiskusi.
nanti kita akan bawa di sini untuk lebih dipertajam lagi. Boleh bertanya atau boleh menjelaskan sesuatu. Salah itu tidak masalah. Justru dari situ kita tahu bahwa kita perlu belajar. Ya. Nah, oke. Kita akan masuk di dalam diskusi. Saya akan membagi kelompok ya.